Negara dikontrol, yang boleh mengontrol negara hanya satu, yang punya negara. Rakyat. Rakyat punya saluran namanya DPR. Kalau DPR-nya mampet silakan bicara. Ya kan? Nah, tapi pemerintah menjalankan itu pada rule of the game. Rule by the law. Ada peraturannya, ada undang-undangnya. Karena acuan kita adalah peraturan perundang-undangan. Ya kan? Kita jalankan seperti itu. Ya, dalam mengambil keputusannya selalu harus menguntungkan semua pihak. Rakyatnya sejahtera, pengusahanya tidak rugi. Bagus, rakyat sejahtera, pengusaha tidak rugi. Tapi Pak Yai bersyukur nggak sih bahwa kasus pagar laut ini akhirnya terblow up, rame, advokasinya misalnya salah satunya Bang Said Didu. Gini. Saya menghormati siapapun yang melakukan kritik otokritik, termasuk Pak Said Didu. Kita semua di pemerintah ini tidak anti kritik dan tidak anti masukan. Silakan ngasih masukan. Kalau memang datanya benar, saya katakan benar. Kalau memang datanya nggak ada, saya bilang tidak ada. Tadi Anda mengatakan di semua desa itu ada, tidak ada. Kalau nggak percaya, ayo kita lihat. Saya anter kalau perlu. Jadi di Teluk Naga belum tentu di Paku apa? Yang di atas laut, yang ini Pak ya, yang di laut. Yang laut ya. Ya kan, kalau kemudian dia membeli lahan yang di dalam garis pantai kepada warga, ya itu gimana orang Indonesia itu menggunakan mekanisme pasar? Kecuali kalau tiba-tiba kita mau mengubah kesepakatan ini bentuknya lain. Bentuknya adalah, yuk semua proses jual beli lahan harus mendapatkan izin pemerintah. Ya kan? Kita kan hanya pencatatan jual belinya. Kamu nggak boleh jual gitu. Itu kan kalau pemerintah memberi izin. JOP-nya 40 ya 35 juga nggak jauh-jauh amat. Iya, 50 udah di atas ya kan? Jadi kalau ada yang protes sekarang, proteslah kepada Pemda. Kenapa NJOP-nya lebih rendah? Tapi saya udah sarankan kepada Pemda waktu ketemu. Dengan saran NJOP-nya kamu naikin. Toh kalau NJOP mau naik, kan kamu untung. Kenapa? Setiap transaksi tanah itu kan 5% masuk namanya PPATB. Iya. Kalau harga NJOP-nya tinggi kan PPATB-nya naik. Tapi gini, saya kalau nggak salah ya pernah mendengar penjelasan juga dari Bang Zaki ya soal ini gitu. Karena daerahnya itu kan nggak semuanya strategis gitu Pak ya, kalau nggak salah. Jadi ada yang memang daerahnya susah gitu kan. Kalau daerahnya di tengah-tengah kayak begitu kan, kalau NJOP-nya ketinggian, jadi dia harus jual tanahnya juga ketinggian. Pak, begini. Itu juga Pak, mohon maaf ya pada teman saya Pak Zaki, ya kan, yang terhormat. Kami nggak bermaksud menyalahkan. Kalau kami punya mekanisme namanya ZNT, zona nilai tanah. Kalau zona nilai tanah itu ngitungnya per kawasan. Kawasan blok sini nilainya katakanlah 100.000. Itu nggak bisa tepat. Kenapa? Beda. Jadi yang kawasan blok pinggir jalan NJOP-nya lebih tinggi, yang belakang lebih rendah. Karena kita menghitungnya satu blok. Tapi kalau NJOP udah nggak begitu. NJOP udah per blok, per bidang ini, bidang ini, lebih spesifik. Lebih spesifik. Iya. Jadi kalau memang NJOP itu memang ada yang kawasan yang memang masuk, yang kawasan rawa pasti murah. Tapi yang kalau kawasan yang bagus ya pasti mahal. Tapi mungkin konteksnya rawa di atas, tapi ini kan bagian dari bukan rawa. Bagian dari memang kalau ekspansi. Karena kalau NJOP coastal, tropical coastal. Karena kalau NJOP itu Pak ya kan ngitungnya basisnya appraisal. Ada jalan, akses jalan sama nggak ada akses jalan itu pasti beda pendapat terhadap NJOP. Betul, itu maksudnya. Jadi hitungan dan gara-gara itu. Jadi nggak bisa. Dan Badan Pertanahan nggak bisa intervensi, nggak bisa. Maksudnya nggmu terlalu, misalnya koreksi atau auto reject dari Badan Pertanahan. Nggak bisa, itu kan masing-masing pemerintah punya kewenangan yang menentukan. Dan itu kan pakai appraisal segala macam. Jadi yang harga NJOP-nya yang nggak tinggi itu karena memang penilaiannya appraisal. Betul. Karena ini wilayah yang tidak strategis lah gitu. Dan sekarang konteksnya tapi kan nggak mungkin segitu semua. Pasti kan di antara yang banyak itu ada yang di depan kan pasti nilainya beda. Nah sekarang konteksnya ketika ini lagi rame dianggap ada nggak adil karena masa cuma segitu gitu loh. Jadi apa namanya, kalau protesnya terhadap NJOP
protesnya terhadap Pemda. Ya. Jadi saya ini berusaha untuk objektif loh ya, contoh inklusif loh saya. Karena pemerintah itu harus mengutamakan rakyat, tapi nggak boleh mematikan pengusaha. Itu gimana tuh? Bagus juga istilah Pak itu. Ya, mengutamakan rakyat tapi nggak boleh mematikan pengusaha. Ya harus fair dan adil, sama-sama enak tadi saya katakan. Karena inklusif. Karena inklusif, semua harus menang. Kalau rakyat menderita, pengusaha untung, apa artinya? Jadi rakyat harus sejahtera, pengusaha untung, tapi ya aturan dijalankan dengan baik. Tapi kalau rakyat sejahtera, pengusaha untung, tapi kalau peraturan dilanggar, apa masalahnya? Karena setiap pelanggaran peraturan pasti akan ada impact yang dirugikan. Jadi ya bagaimana baseline-nya apa? Rakyatnya sejahtera, tidak dirugikan, pengusahanya untung. Nomor 3, negaranya adalah peraturan-peraturannya ditegakkan secara governance. Nah, dalam konteks ini ada kesan negara itu lebih kompromis, karena kalau kata Bang Said lagi tadi pagi, ini seperti ada negara dalam negara. Apa contohnya? Ya di PIK ini. Ayah contohnya apa, kalau negara dalam negara itu apa? Dia punya hukum sendiri. Punya hukum sendiri, common goods tadi jadi. Tidak ada di Indonesia. Katanya mau bangun sentral militer di situ. Tidak ada di Indonesia ini yang orang kebal hukum, nggak ada. Tidak ada, saya tegaskan tidak ada yang kebal hukum. Kita harus proporsional menilainya. Saya katakan kalau baik-baik, kalau tidak. Nah, konteks tadi anggapan negara dalam negara di PIK ini menurut Pak Yai gimana? Nggak benar juga. Kalau dia ada negara dalam negara, itu nggak saya batalkan sertifikatnya. Kalau ada negara, kemudian kepala desa kohort nggak ditahan sama Barreskrim? Ya udah tersangka ya. Udah tersangka dan ditahan sekarang. Kalau negara dalam negara. Jadi nggak beralasan ya tuduhan ini ya? Ya tidak beralasan. Kalau ada penyimpangan, ada masalah di lapangan, ya tinggal diusut, dilaporkan, itu aja. Karena memang saya yakin di lapangan itu nggak mungkin semua orang itu benar. Termasuk di instansi kami semua benar itu nggak mungkin. Kalau semua benar kan nggak mungkin ada penegak hukum, bos. Betul. Iya benar. Betul memang. Wakil ketua PBNU ini beda makom penjelasannya. Oh iya dong. Konservatif. Apalagi terus. Udah itu aja terakhir tuh. Maksudnya soal negara dalam negara ini Pak Yai menjelaskan bahwa negara tidak dikuasai, dikontrol oleh kepentingan oligarki. Iya, nggak boleh negara dikontrol. Yang boleh mengontrol negara hanya satu, yang punya negara. Rakyat. Rakyat punya saluran namanya DPR. Kalau DPR-nya mampet silakan bicara. Ya kan? Nah, tapi pemerintah menjalankan itu pada rule of the game. Rule by the law. Ada peraturannya, ada undang-undangnya. Karena acuan kita adalah peraturan perundang-undangan. Ya kan? Kita jalankan seperti itu. Ya, dalam mengambil keputusannya selalu harus menguntungkan semua pihak. Rakyatnya sejahtera, pengusahanya tidak rugi. Bagus, rakyat sejahtera, pengusaha tidak rugi. Tapi Ya. Pak Yai bersyukur nggak sih bahwa kasus pagar laut ini akhirnya terblow up, rame, advokasinya misalnya salah satunya Bang Said Didu. Gini. Rame Saya bersyukur. menghormati siapapun yang melakukan kritik otokritik, termasuk Pak Said Didu. Kita semua di pemerintah ini tidak anti kritik dan tidak anti masukan. Silakan ngasih masukan. Kalau memang datanya benar, saya katakan benar. Kalau memang datanya nggak ada, saya bilang tidak ada. Tadi Anda mengatakan di semua desa itu ada, tidak ada. Kalau nggak percaya, ayo kita lihat. Saya anter kalau perlu. Jadi di Teluk Naga belum tentu di Paku apa. Yang di atas laut, yang ini Pak ya, yang di laut. Yang laut ya. Ya kan, kalau kemudian dia membeli lahan yang di dalam garis pantai kepada warga, ya itu gimana orang Indonesia itu menggunakan mekanisme pasar? Kecuali kalau tiba-tiba kita mau mengubah kesepakatan ini bentuknya lain. Bentuknya adalah, yuk semua proses jual beli lahan harus mendapatkan izin pemerintah. Ya kan? Kita kan hanya pencatatan jual belinya. Kamu nggak boleh jual gitu. Itu kan kalau pemerintah memberi izin kan kayak gitu kan. Masalahnya kan di situ. Atau yang kedua ada unsur pemaksaan.
Ada yang ketiga ada unsur penggelapan. Itu udah ranah pidana itu. Ranah pidana kalau itu gitu. Ini problemnya ada di situ. Ini kasus ini keseluruhan ini cukup mengganggu presiden nggak Pak Yai di awal masa-masa jabatan, apalagi ini sangat berkaitan dengan begini instansinya Pak Yai. Ya saya laporkan kepada Bapak Presiden dong. Namanya ada arahan presiden nggak soal ini? Ya kalau presiden mengarahkan anak buah ya itu kewajiban. Ya namanya presiden pemimpin tertinggi di Republik Indonesia mengarahkan sama anak buahnya ya memang itu begitu. Saya aja ngasih arahan sama dirjen sama direktur saya arahkan tiap hari. Mantap. Kalau nggak ada arahan ya gimana namanya presiden? Bisa hilang arah nanti. Iya namanya presiden harus begitu dong. Ya kan? Nah saya juga ngasih arahan sama dirjen saya sama direktur saya sama itu arahkan semua sama kanwil saya sama arahannya begini. Iya. Nah, gimana kalau pemimpin nggak ngasih arahan? Iya. Namanya bukan pemimpin dong. Kalau kata Pak Wakil Ketua DPR Profesor Sufmi Dasko ini presiden bilang bisa dievaluasi lagi nih PSN yang udah diterbitkan ini, menurut Pak Yai gimana dengan insentif-insentif? Begini, segala sesuatu yang dirasa tidak ada kemanfaatannya kan memang harus dievaluasi. Kalau ada manfaatnya ya harus dilanjutkan. Kan pidato Bapak Presiden jelas, arahan jelas. Kita lanjutkan apa yang sudah digariskan pada pendahulu-pendahulu kita. Sepanjang itu baik. Dan kita akan membuat kebijakan-kebijakan baru yang itu lebih baik. Ini kan sama dengan prinsipnya NU kan. Al-muhafadhah alal qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Melestarikan nilai-nilai lama yang masih baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Tapi ini nggak berlaku buat istri. Gimana tuh? Lalu istri kan melestarikan istri lama yang masih baik dan mengambil istri baru yang lebih baik. Kan nggak boleh. Kita hanya boleh diimajinasikan. Imajinasi aja. Dilakukan ya bahaya. Walaupun banyak yang mengerjakan di lapangan kan nggak bisa kontrol kita kan. Disitulah penegakan hukum ini. Kalau Pak Yai bilang kan di lapangan kan ada kejadian-kejadian. Kalau banyak ke lapangan yang kejadian tidak ada sesuai lagi dengan itu soal begitu. Kan ada asas hukum juga kan, leg post priori derogat priori. Hukum yang datangnya belakangan bisa menghapus hukum yang datangnya duluan. Itu juga nggak berlaku juga untuk istri. Istri yang datangnya belakangan nggak boleh menghapus istri yang datangnya duluan. Kalau datang belakangan, kalau ada yang belakangan. Boleh. Dalam sertifikat boleh nggak tuh dalam sertifikat? Kalau sertifikat kan kalau ada tumpang tindih menggunakan hukum itu tadi mana yang duluan. Oh ditumpang, kecuali di sana ada salah misal diputuskan dari pengadilan atau cacat material begitu misal begitu. Oke.